Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di demo aplikasi web koneksi. Perkenalkan, nama saya Devin Ahmad Nur, perwakilan dari tim Millicent. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan fitur-fitur utama dari aplikasi ini dan bagaimana penggunaannya. Mari kita mulai dengan melihat antarmuka aplikasi untuk bagian beranda. Di bagian beranda, di bagian atas ada beranda tentang kami, berita, acara, program alumni, research study, dan tombol masuk. Pertama di bagian beranda. Di bagian beranda akan berisi berita, acara, program alumni. Untuk sekarang datanya masih kosong karena belum ada data yang dimasukkan. Nantinya ini akan berisi berita, acara, dan program alumni terbaru. Di paling bawah ada footer. Lalu ada tentang kami. Tentang kami ini berisi visi misi Pustaka Universitas Yarsi. Lalu ada berita yang nantinya menampilkan semua berita. Ada acara juga dan program alumni. Program alumni terdapat filtering atau kategori berdasarkan lowongan kerja, reuni, penggalangan dana, dan sesi berbagi pengalaman. Lalu ada research study yang nantinya akan diisi oleh alumni. Ketika diklik, maka diarahkan ke bagian login. Karena sebelum masuk ke research study, alumni diharuskan untuk login. Lalu ada tombol masuk. Sekarang kita akan login dengan admin universitas. Sebelumnya saya sudah membuat akun dengan username admin rektorat dengan role admin universitas. Kita klik masuk. Ini adalah tampilan pertama kali ketika admin universitas login. Nantinya atau akan menampilkan dashboard yang berisi jumlah alumni. Untuk sekarang jumlahnya masih 0 karena belum ada data alumni yang dibuat. Ada jumlah program studi. Lalu di bawah ada grafik dan juga chart. Grafiknya berisi status pekerjaan, bidang pekerjaan, waktu mencari kerja, dan kategori perusahaan. Di bawah dashboard ada profil. Admin universitas tidak memiliki profil. Lalu ada data alumni. Data alumni ini akan memudahkan admin universitas untuk melakukan pencarian data alumni. Sudah disediakan filtering atau kategori berdasarkan prodi, tahun lulus, fakultas, dan juga nama. Untuk sekarang data tidak tersedia karena data belum dimasukkan atau belum dibuat. Lalu ada tracer study. Tracer study nantinya akan menampilkan hasil isi tracer study dari para alumni. Untuk sekarang belum ada apa-apa karena belum ada datanya. Di bawah tracer study ada buat akun alumni. Ini ada tampilan untuk generate akun alumni atau buat akun alumni. Nantinya admin universitas dapat mengunggah file Excel yang akan tim kami berikan atau template-nya. Template-nya akan seperti ini. Dan di bawahnya ada data dummy yang akan digunakan untuk video demo kali ini. Kita pilih choose file untuk mengunggah file Excel.
Jika sudah diupload, kita klik generate akun, lalu kita konfirmasi generate akun alumni. Tunggu beberapa saat karena sistem sedang melakukan generate. Proses generate setelah selesai, untuk mengetahui username dan password dari alumni, nantinya admin universitas dapat membagikan username dan passwordnya dengan cara mengunduh file akun alumni. Kita buka file akun alumni yang tadi. Di akun tadi akan menampilkan full name, NPM, username, dan password. Nantinya, username dan password ini yang akan digunakan alumni untuk login pertama kali. Jika admin universitas lupa untuk mengunduh file akun alumni, ada fitur daftar akun alumni yang nantinya akan menampilkan riwayat file-file Excel yang tadi sudah di-upload. Oke, contoh kita akan unduh yang pertama. Klik unduh. Kita buka. Hasilnya sama seperti yang tadi. Setelah ada fitur membuat akun alumni, ada juga fitur membuat akun admin prodi atau akun dengan role admin prodi. Ini adalah tampilan untuk membuat akun admin prodi. Nantinya admin universitas membuatkan akun untuk masing-masing prodi. Sebagai contoh, kita akan membuat akun dengan nama admin TI, kata sandinya kita buat, lalu kita isi jenjangnya apa. Misalkan S1 dengan program studi teknik informatika. Jika semua field sudah terisi, kita klik buat akun. Kita konfirmasi pembuatan akun admin, dan akun admin prodi berhasil dibuat. Selanjutnya ada fitur tambah berita. Ini adalah halaman untuk menambahkan berita. Pertama, kita akan memasukkan judul berita. Untuk percobaan, judul beritanya bebas saja. Berita pertama. Kita unggah foto. Nanti akan menampilkan preview fotonya. Lalu kita isi deskripsi berita. Lalu kita klik kirim. Nanti akan muncul notifikasi berita berhasil ditambahkan. Lalu di bawahnya ada manajemen berita. Di manajemen berita, nantinya admin universitas dapat melakukan perubahan untuk bagian berita. Misalkan mengubah judul, foto, atau deskripsi dengan cara mengeklik perbarui dengan icon seperti pensil. Misalkan kita ubah judul beritanya menjadi, kita tambahkan perubahan, lalu kita simpan perubahan, berita berhasil diperbarui, judul berita berhasil diperbarui. Lalu di bawahnya ada tambah acara. Berbeda dengan tambah berita, tambah acara akan ada field baru, yaitu tanggal acaranya. Kita akan mulai mengisi judul acara pertama, lalu kita unggah fotonya.
Lalu kita pilih tanggal acaranya kapan. Misalkan kita pilih tanggal 30 bulan Januari tahun 2025. Kita isi deskripsinya, kita klik kirim. Akan muncul acara berhasil ditambahkan. Lalu di bawahnya ada manajemen acara. Sama seperti manajemen berita, di bagian ini admin universitas dapat melakukan manipulasi data acara dengan cara melakukan klik pada tombol seperti pensil. Kita klik, misalkan kita akan mengubah tanggal acara. Kita klik, kita ubah menjadi tanggal 30. Kita klik tombol simpan perubahan dan akan muncul tombol acara baru. Bagian sini, acara berhasil diperbarui ke tanggal 30 bulan Januari. Lalu, ada fitur verifikasi berita. Nantinya, verifikasi berita, admin universitas dapat melakukan setuju atau tidak disetujui data berita yang dibuat oleh admin prodi. Begitupun juga dengan verifikasi acara. Lalu juga ada verifikasi program alumni. Di bagian ini, nantinya admin universitas melakukan verifikasi data program alumni. Bisa melakukan filtering atau kategori berdasarkan lowongan kerja, reuni, penggalangan dana, dan sesi berbagi pengalaman. Untuk sekarang masih kosong, karena admin prodi belum menambahkan data berita dan acara, dan juga alumni belum membuat data program alumni. Lalu di bawahnya ada fitur bagikan berita, bagikan acara, dan bagikan program alumni. Di bagikan berita akan muncul data berita yang dapat dibagikan ke para alumni. Misalkan, atau contohnya, ada data berita dengan judul berita pertama, strip perubahan dengan penulis admin rektorat, begitupun juga foto dan deskripsinya. Dengan melakukan klik pada tombol WhatsApp, nantinya data berita dengan judul berita pertama, strip perubahan, akan di-broadcasting ke WhatsApp para alumni. Lalu ada status tampilan. Jika diklik, maka data dengan judul berita pertama strip perubahan akan dihilangkan dan tidak akan tampil pada beranda. Jika diklik lagi, maka data akan dihidupkan atau diperlihatkan kembali. Lalu bawahnya ada bagikan berita acara. Fiturnya masih sama seperti bagikan berita, namun hanya menampilkan data acara yang bisa dibagikan. Lalu ada fitur bagikan program alumni. Untuk fiturnya masih sama seperti bagikan acara dan berita. Perbedaannya dapat dilakukan filtering data berdasarkan kategori program alumni yang ada. Keseluruhan tadi adalah fitur yang dimiliki oleh user dengan role admin universitas. Lalu kita akan mulai dengan admin prodi. Ini adalah berita yang tadi sudah muncul dan juga acara yang tadi sudah muncul. Kita akan melakukan demo untuk user dengan admin prodi. Kita masukkan admin atau username yang tadi kita buat, untuk admin string i dengan kata sandi. Kita klik masuk.
Ini adalah halaman pertama ketika admin prodi login, menampilkan dashboard. Dashboardnya akan menampilkan jumlah alumni dengan program studi teknik informatika berjumlah 3. Lalu ada program studinya, lalu ada kode prodinya. Di bawahnya ada grafik dan chart. Yang pertama ada grafik dengan status pekerjaan, bidang pekerjaan, waktu mencari pekerjaan, dan kategori perusahaan. Untuk sekarang tidak akan muncul data karena alumni belum mengisi datanya. Lalu ada profil. Untuk profil admin prodi akan muncul nama lengkap dan program studinya apa. Lalu ada fitur data alumni. Di data alumni ini hanya akan menampilkan alumni yang memiliki program studi sama seperti admin prodi. Sebagai contoh, akun dengan username admin TI yang memiliki program studi teknik informatika hanya akan menampilkan daftar alumni yang memiliki program studi teknik informatika saja, dengan jenjang yang juga sama. Pada data alumni dapat melakukan pencarian berdasarkan nama dan juga tahun lulus. Sebagai contoh, saya akan mencari nama dengan nama Saril. Nanti hanya akan menampilkan data dengan yang ada namanya Saril. Lalu ada fitur unduh Excel yang nantinya akan mengunduh satu halaman penuh dan daftar alumni yang ada. Kita akan menghilangkan cari nama alumninya. Nantinya jika kita melakukan unduh Excel atau admin prodi melakukan unduh Excel, akan mengunduh field-field yang ada pada halaman ini, satu halaman penuh. Kita melakukan unduh Excel, kita klik save, kita buka. Nah, ini adalah isi dari Excel tersebut. Lalu ada fitur tambah berita. Sama seperti admin universitas, admin prodi juga dapat melakukan tambah berita. Misalkan kita mengisi berita pertama strip admin TI. Kita unggah fotonya. Kita isi deskripsi berita. Berita pertama admin TI. Kita klik kirim. Kita klik kirim, maka akan muncul pemberitahuan notifikasi berita berhasil ditambahkan. Lalu sedikit tambahan info, jika admin prodi melakukan tambah berita, maka perlu dilakukan verifikasi berita oleh admin universitas. Di bawahnya ada manajemen berita, yang nantinya ini berisi data-data berita yang dibuat oleh admin tersebut, misalkan tulisnya admin TI. Admin prodi tidak dapat melakukan manipulasi data berita. Lalu ada fitur tambah acara. Masih sama seperti fitur oleh admin universitas. Kita isi dulu data acara. Kita unggah fotonya. Kita pilih tanggal acaranya. Misalkan tanggal 29. Kita isi deskripsi acara.
kita klik tombol kirim. Jika berhasil, maka ada notifikasi acara berhasil ditambahkan. Lalu di bawahnya ada manajemen acara. Manajemen acara akan menampilkan data acara yang dibuat oleh akun tersebut. Misalkan akun admin TI membuat data acara dengan judul data acara admin TI, berikut penulis, foto, deskripsi, dan tanggal acaranya. Lalu ada fitur verifikasi program alumni. Nantinya di sini akan muncul verifikasi program alumni yang dibuat oleh alumni. Hanya alumni dengan program studi yang sama yang akan muncul. Ya, maka dari itu, jika alumni dengan program studi, misalkan manajemen, tidak akan muncul di sini. Admin Prodi juga dapat melakukan sorting data berdasarkan program alumni yang tertera. Berikut adalah keseluruhan fitur yang ada untuk user dengan role admin Prodi. Sekarang, saya akan mendemokan jika user dengan role alumni. Kita klik masuk. Kita gunakan data alumni dengan username Saril Hamzah dengan password sebagai berikut. Disarankan untuk para alumni untuk melakukan perubahan kata sandi jika pertama kali dilakukan login. Kita masukkan kata sandi yang lama, lalu kita masukkan kata sandi barunya, misalkan kita lakukan konfirmasi, lalu kita klik ubah kata sandi. Kata sandi berhasil diubah dan akan masuk ke halaman loginnya langsung. Kita gunakan username yang tadi, Saril Hamzah, dengan password yang sudah kita ubah. Kita klik masuk. Ini adalah halaman pertama jika akun dengan role alumni login. Ada dashboard yang menampilkan data alumni. Nantinya, para alumni dapat melakukan pencarian data para alumni atau kenalannya. Ini adalah data alumni yang tadi kita buat. Tadi kira-kira sekitar ada 20 data yang kita masukkan. Pada data alumni dapat melakukan filtering data atau kategori data berdasarkan prodi. Misalkan kita mencari prodi dengan nama ilmu hukum. Nantinya hanya akan ada alumni dengan prodi ilmu hukum yang muncul. Begitupun juga dengan tahun lulus. Karena tahun lulus yang masih sama semua, jadi kita melakukan skip pada fitur itu. Lalu ada fakultas juga. Misalkan fakultasnya teknologi informasi. Nantinya hanya akan ada data yang muncul dengan fakultas teknologi informasi. Kita juga dapat melakukan pencarian data berdasarkan nama. Maka kategori berdasarkan fakultas dengan teknologi informasi dengan alumni yang memiliki nama misalkan Saril, maka hanya akan muncul data yang sesuai dengan kriteria tersebut.
Lalu di bawah data alumni atau dashboard, ada profil untuk alumni. Di profil untuk alumni, menampilkan halaman seperti berikut. Ada foto profil, ada namanya, dan juga badge jika akun tersebut atau alumni tersebut adalah ketua alumni. Lalu ada edit atau foto profil, ada ID profil alumni, nama lengkap, NPM, program studi, tahun lulus, nomor telepon, bidang pekerjaan, perusahaan, LinkedIn, skills, wirausaha, kompetensi, dan perkembangan karir. Data-data ini seperti ID, nama lengkap, NPM, program studi, tahun lulus, dan nomor telepon berasal dari Excel yang admin universitas generate. Alumni juga dapat melakukan pembaruan profil. Misalkan, kita akan menambahkan foto profil. Tambahkan foto profil ini. Dan juga mungkin kita menambahkan bidang pekerjaan juga. Misalkan, network. Perusahaannya kita isi. Perkembangan karir kita isi. Network. Jika sudah mengisi field yang dipilih, klik simpan perubahan. Maka akan muncul notifikasi profil berhasil diperbaharui. Tekan refresh, maka profil sudah diperbaharui. Berikut juga dengan bidang pekerjaan, perusahaan, dan perkembangan karir. Lalu ada fitur tracer study. Nantinya alumni dapat mengisi tracer study. Field seperti nama, NIK, NPM, tahun lulus, kode PT, dan kode prodi sudah berhasil atau sudah diisi secara otomatis. Nantinya alumni dapat mengisi alamat email, nomor telepon, atau NPWP. Ini bersifat opsional. Lalu kuesioner nomor 1. Setiap pilihan dari nomor 1 menentukan soal yang nantinya akan dijawab di soal selanjutnya. Misalkan di soal 1 dengan jawaban bekerja akan menampilkan soal sebagai berikut. Sama halnya dengan pilihan yang belum memungkinkan bekerja, wira swasta, melanjutkan pendidikan, dan tidak kerja tetapi sedang mencari kerja. Untuk demo kali ini, saya akan menyontohkan yang bekerja. Pertama kita akan mengisi soal nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Maaf, maksud saya 11B. 12. 13. Dan 14. Ini akan saya skip untuk bagian 14. 15. 16. 17. 18. Dan 19. Kita klik kirim. Data berhasil dikirim. Lalu
ada fitur tambah program alumni. Nantinya para alumni dapat menambahkan data program alumni. Misalkan kita pilih data program alumni dengan kategori lowongan kerja dengan judul program lowongan kerja di Sumatera, kita unggah foto dan deskripsi berita. Jadi network, kita klik kirim dan akan muncul notifikasi program alumni berhasil ditambahkan. Lalu ada fitur manajemen program alumni. Nantinya jika data program alumni yang dibuat oleh alumni sudah dilakukan verifikasi, maka akan muncul di sini. Para alumni tidak dapat memanipulasi data program alumni yang sudah dibuat. Berikut adalah keseluruhan fitur yang ada pada akun dengan roles alumni. Karena data program alumni sudah ditambahkan oleh akun dengan username saril.hamza, maka kita dapat melakukan verifikasi program alumni. Seperti yang kita tahu, Saril Hamza memiliki program studi teknik informatika. Maka kita akan melakukan contoh verifikasi program alumni dengan username admin TI. Karena username tersebut atau akun tersebut memiliki program studi yang sama. Baik, masuk. Kita melakukan verifikasi program alumni. Nah, yang tadi awalnya kosong, maka akan muncul program alumni yang dapat dilakukan verifikasi. Akan kita melakukan aksi setujui. Akan muncul notifikasi program alumni berhasil disetujui. Lakukan refresh, maka data tersebut sudah hilang karena sudah dilakukan aksi seperti disetujui atau ditolak. Karena data program alumni sudah dilakukan verifikasi oleh admin prodi terkait, maka admin universitas dapat melakukan verifikasi selanjutnya. Dan juga tadi akun dengan username admin TI melakukan tambah berita dan acara. Maka admin universitas juga dapat melakukan verifikasi. Lakukan login untuk akun dengan role admin universitas. Kita pilih ke bagian verifikasi program alumni. Nanti akan muncul data-data program alumni yang sudah dilakukan verifikasi oleh admin prodi. Kita lakukan setujui. Profil, maksud saya notifikasi akan muncul. Lalu kita akan melakukan verifikasi acara yang dibuat dengan penulis admin TI. Kita lakukan hal yang sama, yaitu setujui. Kita klik, maka akan muncul notifikasi yang sama. Lalu kita akan melakukan verifikasi berita. Ini adalah data berita yang muncul. Kita akan melakukan aksi yang sama, yaitu setujui. Akan muncul notifikasi. Nantinya data-data yang sudah diverifikasi oleh admin universitas dapat muncul di halaman beranda. Lalu kita akan
melihat fitur tracer study tadi. Tracer study akan menampilkan jawaban yang diisi oleh para alumni. Misalkan kita tadi menggunakan akun alumni dengan nama Saril Hamzah, maka jika dia mengisi tracer study, datanya akan muncul. Admin universitas juga dapat melakukan unduh Excel. Save. Kita buka filenya. Ini adalah tampilan Excel yang tadi. Berisi field-field yang ada. Kita tutup. Lalu di bagian dashboard, status pekerjaan akan mengambil data berdasarkan tracer study dengan field F8. Contoh F8. F81 tadi isinya bekerja. Maka grafik akan muncul bekerja. Lalu bidang pekerjaannya akan ada. Lalu lama waktu mencari pekerjaan dan kategori perusahaan. Semua ini berasal dari data yang ada di tracer study. Terima kasih telah menyaksikan demo ini. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana aplikasi ini bekerja dan manfaat yang dapat diperoleh. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.